Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo Sobat BPS dimanapun Anda berada. Selamat datang dan sampai jumpa lagi pada podcast Bupolo kali ini yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Buru. Saya Iksan Azwari Sohondua, staf BPS Kabupaten Buru akan memandu kegiatan podcast BPS Kabupaten Buru ini dengan tema Survei Ekonomi Pertanian tahun 2024. Dan telah hadir bersama kami di sini narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Insinyur Charles Gigir Anida MSc. Beliau merupakan Ketua Tim Produksi BPS Provinsi Maluku. Selamat datang Pak di Bupolo Pak. Terima kasih Pak Iksan. Ya. Senang sekali ada di sini. Apa kabarnya Pak? Luar biasa Pak Iksan. Pokoknya mantap ini di Bupolo ini. Alhamdulillah Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan survei ekonomi pertanian ini merupakan lanjutan dari rangkaian sensus pertanian tahun 2023 Pak, yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Maluku dan di Kabupaten Buru ini Pak. Untuk itu Pak, pada kesempatan ini ingin saya berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan survei ekonomi pertanian di tahun 2024 ini Pak. Boleh tahu Pak, untuk rangkaian kegiatan survei ekonomi pertanian ini Pak, kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Iksan. Jadi kegiatan survei ekonomi pertanian ini merupakan lanjutan dari sensus pertanian pertengahan tahun lalu. Ya, jadi yang kita laksanakan di tahun lalu. Kalau sensus pertanian itu kita mendapatkan informasi umum mengenai usaha pertanian. Nah, nanti kegiatan SMP ini kita mendapatkan rincinya. Nah, rangkaian kegiatannya itu adalah sebenarnya dia sudah didahului dengan pilot project. Jadi pilotnya itu sudah dilaksanakan pada tahun 2022, akhir tahun 2022, sekitar bulan November. Jadi kita melaksanakan uji coba untuk pelaksanaan SMP ini. Nah, SMP ini sendiri dia merupakan rangkaian kegiatan sensus pertanian yang memenuhi rekomendasi PBB tahunnya itu dalam kaitan dengan tujuan SDGs yang kedua. Dan yang kedua itu yang memerangi kelaparan. Jadi sebenarnya rangkaian survei ekonomi pertanian ini itu dalam rangka menjawab tuntutan dunia tadi, ya, tuntutan SDGs tadi. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Tentunya dalam pelaksanaan survei ekonomi pertanian ini Pak, pastinya masyarakat akan bertanya-tanya nih Pak, akan bertanya-tanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei ekonomi ini Pak. Kira-kira kapan Pak kegiatan ini yang akan dilakukan Pak? Ya, jadi kegiatan ini Pak Iksan memang pelaksanaan lapangannya itu, Ya, Pak. itu kita laksanakan tanggal 1 sampai 30 Juni. Ya, jadi katakanlah kita pelaksanaan kegiatan ini bulan Juni lah, full itu, tidak ada kegiatan lain kecuali kegiatan lapangannya. Jadi pelaksanaan surveinya di lapangan bulan Juni, dilaksanakan pada seluruh wilayah di Indonesia termasuk Bumi Bupolo ini. Tetapi memang sebelumnya itu kita sudah melakukan kegiatan persiapan untuk dalam rangka bulan Juni ini. Jadi kita sebelum itu kita melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di bulan Mei untuk kegiatan ini. Tapi sebelumnya itu kita sudah melakukan rekrutmen petugas. Kita melakukan rekrutmen petugas lewat aplikasi yang kita punya yang Sobat itu Pak Iksan, supaya kita mendapatkan anak-anak Bupolo yang cerdas-cerdas, yang rajin, yang cantik-cantik, cakep-cakep, udah pasti. Ya, yang juga mau sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini untuk Bupolo, khususnya dari segmen pertanian. Demikian Pak Iksan. Jadi dalam tahapan ini Pak sangat selektif sekali ya Pak. Dari persiapan sampai tahapan pelatihan petugas, terus menghasilkan petugas dari Bumi Bupolo ini yang benar-benar berkompeten dalam memahami konsep dan definisi pelaksanaan
survei ekonomi pertanian tadi ini, Pak. Betul. Ya, Pak. Untuk itu, Pak, tentunya kan pasti ada tujuan nih, Pak. Ya. Tujuan survei ekonomi pertanian 2024 ini seperti apa, Pak? Ya. Tujuannya. Ya. Jadi tujuan itu ya secara garis besar, tujuannya itu adalah untuk mengungkapkan beberapa hal. Misalnya karakteristik usaha pertanian. Ya. Jadi usaha ini ada di mana, dilaksanakan oleh siapa, terus kemudian nanti mengungkapkan mengenai pendapatan mereka. Nah, jadi kalau pendapatan itu sudah bersih, tetapi produksi mereka, produksinya itu berapa, bagaimana mendapatkan produksi, kita bilang pengeluaran mereka. Lalu nanti pendapatan mereka itu sudah bersih setelah mereka berproduksi, jadi kita bilang kalau nilai produksi dengan ongkos itu ya selisihnya kita bilang pendapatan. Ini semuanya diungkapkan, jadi kondisi sosial ekonominya juga diungkapkan dari pelaku usaha pertanian ini. Lalu mereka punya yang tadi itu ya, mereka punya pendapatan, ongkos sama produksi, berapa ongkos yang dikeluarkan, berapa pendapatan yang mereka berapa untung. Ya, jadi tujuannya itu ya Pak Ihsan. Dari tujuan tadi itu, Pak, berarti kita bisa menghasilkan data terkait dengan tingkat kesejahteraan petani, ya, Pak. Betul. Untuk itu, Pak, dalam cakupan unit usaha dan cakupan subsektor pada pelaksanaan survei ekonomi itu apa saja, Pak, ya? Ya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi yang terakhir Pak Ihsan bilang subsektor ya. Subsektor. Sektornya itu adalah sektor pertanian. Sektor Ya, pertanian. jadi namanya saja kan, Iya, Pak. survei ekonomi pertanian. Nah, di Iya. dalam pertanian itu ada subsektor. Iya, Pak. Jadi subsektor yang disurvei itu yang ingin diungkapkan yang tadi saya bilang ya, karakteristik usahanya, pendapatannya, pengeluarannya. Ya, jadi kalau pengeluaran kan berarti pupuk berapa, satu berapa, untuk beli berapa itu semua garis besarnya begitu. Nah itu subsektor itu ada 7. Jadi yang satu ini tanaman pangan, tanaman pangan ya. Kemudian tanaman hortikultura, kemudian tanaman perkebunan, peternakan, ternak-ternak kita baik besar maupun kecil, kemudian perikanan, kehutanan. Kalau yang satu lagi ini jasa pertanian. Kalau jasa pertanian itu kayak mungkin Pak Ihsan ada sewa-sewa senso untuk aktivitas pertanian. Jadi untuk bongkar itu Pak Ihsan punya senso. Ini saya sewakan untuk mereka yang membongkar lahan untuk kita. Nah itu jasa pertanian. Jadi 7 ini. Sedangkan cakupan unit usaha itu adalah ada 3. Yang satu itu adalah disingkat UPD. Ini unit usaha berbadan hukum. Jadi berbadan hukum, yang satu itu kita bilang UTL, ya usaha pertanian baiknya. Ini ada di masjid, ada di gereja, ada di yayasan. Ini mereka punya ya, unit usaha tersebut. Yang penting mereka bergerak di 7 subsektor tadi. Lalu yang terakhir yang banyak ini adalah kita singkat UTP, usaha pertanian lainnya. Jadi ya ini yang banyak ini. Ya. Jadi cakupannya itu 3 itu, 3 kategori unit usaha tadi. Lalu subsektornya itu ada 7 tadi, yang sudah saya sebut tadi. Itu ya. Jadi yang jumlahnya, jadi kalau dari sisi wilayah di Bupolo ini ada di 10 kecamatan. 10 kecamatan, Pak. 10 kecamatan itu sudah semua kecamatan ya Pak Ihsan ya? Sudah, Pak. Sudah 10 kecamatan. Jadi ada sekitar 73 blok sensus. Jadi kalau ada RW, desa, lalu desa itu ada dibagi atas beberapa dusun misalnya, lalu dari dusun itu terdiri dari beberapa RW, RT, tapi ini kita pakai istilah blok sensus ya. Satu kawasan yang ada sekian rumah tangga begitu, baru kita ambil sampel di situ. yang kalau satu blok sensus itu ada 10 rumah tangga UTP, itu kita ambil 10 rumah tangga, berarti di Buru ini ada sekitar berapa itu?
3 dikali dengan 10 ada 730-an ya? 30-an. 730 apa, UTP unit usaha pertambangan. Itu kira-kira ya Pak Iksan, cakupan dan cakupan usaha maupun cakupan dari sektor wilayah tadi. Iya, Pak. Jadi semua kecamatan di Bumi Bupolo ini itu melaksanakan kegiatan. Jadi satu kecamatan itu ada terjadi di 2 desa atau 3 desa dan seterusnya. Demikian ya. Wah, ini sangat menarik sekali Sobat Data BPS sekalian dimanapun Anda berada. Pembahasan kali ini terkait dengan survei ekonomi pertanian ini sangat luar biasa sekali. Oke, baik Pak, yang tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan subsektornya itu. Di sini Pak, tentunya pada saat pelaksanaan survei ekonomi pertanian ini kan perlu ada beberapa data yang akan dikumpulkan itu Pak. Yang dikumpulkan itu yang tadi Bapak sudah jelaskan mungkin salah satu faktornya sudah masuk tadi Pak. Nah, ini kita di sini ingin mendengar secara detailnya Pak. Data apa saja yang dikumpulkan Pak pada kegiatan ini Pak? Terima kasih Pak Iksan. Jadi informasi yang dikumpul oleh teman-teman saya di lapangan itu ada sekitar kalau di kuesionernya itu ada 6 apa 7 blok pertanyaan. Biasanya kalau di survei kita itu kita yang pertama itu pengenalan petani. Jadi ini kabupatennya ini di mana, kecamatannya di mana, desanya ini di mana, sehingga nanti akan tergambar ini yang tadi kita gambarkan itu UTP itu, yang horti itu di Bupolo ini ada berapa, yang usaha ikan air tawar ini ada berapa, mereka punya luasan ini ada berapa. Nah, itu rincian itu yang nanti kita tanyakan. Jadi misalnya kalau nama petaninya itu, kemudian nanti bagian berikutnya lagi, bagian kedua misalnya kita tanya ini petugasnya siapa dalam rangka penjagaan kualitas. Jadi petugas-petugas kita ini sudah melaksanakan betul siapa pemeriksanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah informasi lahan secara umum. Jadi dia punya itu ada berapa potong, berapa petak. Katakanlah 2 petak gitu ya, karena petani kita itu bisa jadi dia punya lebih dari 1 petak. Kemudian juga bagian berikutnya adalah kita jaring informasi mengenai yang tadi 7 kegiatan tadi. Bisa jadi kalau Pak Iksan sebagai pelaku usaha pertanian perorangan UTP itu berarti bisa jadi Pak Iksan punya kolam ikan, Pak Iksan juga punya tanaman hortikultura misalnya, tanam cabai, tanam kacang. Itu yang untuk sayuran itu apa? Buncis misalnya ya, atau kangkung itu bisa jadi punya ya pada petak-petak yang berbeda. Kemudian nanti kita mencatat pengeluaran. Jadi pengeluaran dia itu apa saja? Dirinci ya Pak? Ya dirinci sekali. Saya ada bawa kuesionernya ini. Saya lahannya itu ya, tadi yang sebelumnya itu lahan yang dikuasai itu ada berapa? Ingat referensi waktunya itu tanggal 1 Juni tahun 2023 kita sensus pertanian kemarin sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi 1 Juni itu 2 Juni kalau ada beli lahan baru tidak tercatat di survei. Ya. Kita perlu referensi waktu. Kemudian lahan tadi itu apakah milik sendiri atau sewa? Ya. Sehingga kita dapat informasi mengenai total lahan yang dikuasai oleh usaha tersebut. Kemudian kalau tanaman pangan itu nanti kita cek itu misalnya luas lahannya sudah dia punya, luas lahan produksinya itu ada berapa. Ya, seterusnya dia banyak sekali di sini. Kemudian nanti setelah dia berproduksi berapa produksinya, jenis produksinya apa ini ya. Karena itu memang teman-teman kita itu mereka melakukan pelatihan itu sekitar 3 hari. 3
Ya, 3 hari pelatihan. Jadi mereka harus betul-betul memahami konsep ini. Jadi paham, tetapi semua petugas itu mesti punya kemampuan yang sama. Ya. Jadi kalau konsepnya itu bilang bahwa jenis produksinya itu adalah yang dimaksudkan itu yang ini, ya semuanya pahamnya gitu. Ya. Nah, kemudian nilai produksi ikutan. Jadi kalau soal nilai produksi ikutan itu mereka punya konsep juga sama, harus sama. Ya. Tidak boleh beda-beda. Kalau beda-beda nanti kita rekam itu kita ayam kita tambah dengan bebek itu tidak boleh. Ayam ya ayam, bebek ya bebek. Ya, Yang bisa dicampur adukan ya Pak? Tidak bisa dicampur adukan. Masing-masing jenis. 2 ekor bebek tambah 3 ekor ayam berapa? Kita mau bilang apa? Aisyah bilang apa? 5 ekor ayam bebek kan Tidak mungkin ya. Kita dulu di SMP belajar A tambah B sama dengan B tambah A. Tidak bisa kita bilang AB. Nah itu mengenai lahan produksi, kemudian ongkos atau pengeluaran gitu, ya. Jadi benih itu yang ditanam itu ada berapa? Yang ditanam saja, bukan yang dibeli. Ya, Yang ditanam pada saat itu. Jadi kalau yang ada di gudang itu, jadi kalau dia beli 1 kilo sekaligus, tapi dia tanamnya itu cuma 10 ons, ya 10 ons itu saja. Itu nilainya dimasukkan di situ. Nah, bayangkan Pak Ihsan, kalau yang mereka dari sisi konsep mereka pahamnya beda. Yang dibeli masuk saja, padahal masih ada lagi. Dia tanam cuma yang tadi berapa ons? 10 ons ya. Nah, dia tanam tadi 1 ons saja, 1 ons saja, tetapi dia tulis 10 ons atau 1 kilo tadi. Kan padahal yang dia tanam cuma 1 ons. Bah, kok ini 1 kilogram atau 10 ons kok produksinya begini? Wah, sedikit sekali. Padahal dia tanam cuma 1 ons. Nah ini semua harus punya pemahaman sama. Jadi ongkos dan pengeluaran, kemudian pendapatan, ya kalau pendapatan tadi yang saya sudah bilang tadi di depan, nah itu ya nilai pendapatan itu dikurangi dengan ongkos. Oh iya. Ya jadi itu dia. Nah ini pertanyaan ini ditanyakan ya, jadi kita bilang keterangan usaha itu ditanyakan sama untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan ya kalau peternakannya bisa jadi luas kandang, ya kalau di peternak itu berarti ya berapa bedanya atau berapa induknya, itu di dalam informasi yang sama. Ya, intinya kita tanya pendapatannya ya. Kemudian itu keterangan usaha, lalu ini pesennya ini. Kemudian ini untuk sama juga untuk informasi yang sama untuk kehutanan juga. Ya. Jadi ingat jangan sampai ini kita mau mencacah aktivitas pertanian. Nah itu tadi mengenai usaha, dia formatnya intinya sama, tetapi nanti kalau dia nanti ada sedikit beda di misalnya perikanan pasti beda, ya. Kehutanan itu pasti beda, nanti kehutanan itu juga ternyata misalnya makanan sendiri, sewa dan seterusnya itu ya. Kemudian cara pemberian upah itu juga agak beda antara jenis pertanian yang tadi, yang tanaman pangan itu beda dengan mungkin dengan tanaman pangan horti, tapi begitu ke perkebunan sudah berbeda. Ini saya tidak terlalu rinci Pak Ihsan, ya, tetapi intinya itu ya kita mendapatkan informasi mengenai ya sektor tersebut, jadi ya tinggi sekali. Termasuk juga nanti kalau ini ada upah buruhnya, buruhnya itu juga kami di situ, sehingga betul-betul nanti yang tergambar itu adalah karakteristik yang bisa tadi saya gambarkan di depan itu, karakteristiknya lalu pendapatannya otomatis bersih, tetapi itu terkait dengan ongkos produksi sama nilai dari produksi itu. Jadi kalau itu lalu kita selisihnya itu kita dapatkan pendapatan. Kira-kira ya garis besarnya itu demikian. Itu yang mengenai karakteristik usaha. Nanti yang terakhir di sini juga ada pengesahan. Jadi pengesahan dari pemberi informasi. Iya, Pak. Jadi kalau Pak Ihsan nanti memberikan informasi, Pak Ihsan jangan lupa nanti petugasnya itu pasti akan bilang begini, Pak, minta Bapak punya KTP. Jadi dia sebenarnya ingin memberikan informasi bahwa dia sudah ketemu dengan Pak Ihsan, dia sudah mencatat betul-betul ini Pak Ihsan ini. Iya.
Pak Iksan punya mic itu kan cuma satu saja tuh. Satu saja. Nah, di seluruh Indonesia itu. Jadi kasih kepada dia, dia tidak mau dibongkar siapa-siapa. Iya. Jadi supaya ini siapa tahu Pak Iksan nanti punya usaha itu bisa dibantu pemerintah. Pak Iksan tidak usah takut nanti pemerintah pajak apa. Ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebab nanti kalau gambaran usaha pertanian UTP misalnya di Upolo ini keluar tidak ada informasi perorangan, yang keluarnya itu gelondongan. Jadi ya yang ini mereka punya pendapatannya sekian, yang pasti ada yang tertinggi, ada yang terendah. Kemudian nanti ada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga juga. Tidak ditanyakan. Jadi nanti dia akan tanya kepada Pak Iksan, rata-rata sebulan itu Pak Iksan kasih keluar berapa rupiah Iya. untuk membeli makanan, minuman, rokok. Ya, jadi yang dikeluarkan untuk hal tersebut. Baik yang dibeli, diterima atau hasil sendiri. Jadi sebentar nanti kalau Pak Iksan dikasih kopi, ya kira-kira berapa rupiah? Itu termasuk bagian yang Pak Iksan punya bagian dari pengeluaran Pak Iksan selama 1 bulan. Khusus jadi nanti punya Pak Iksan itu digabung yang ibu punya, dan satu rumah tangga. Nah, nanti mereka petugas-petugas ini punya pemahaman yang sama itu mengenai rumah tangga ini. Satu konsep ya Pak? Ya, satu konsep. Jangan sampai kalau Pak Iksan jadi petugas, Pak Iksan pahami rumah tangga itu adalah ibu bapak, anak-anak, kalau om juga yang tinggal di situ, ada mungkin Pak Iksan punya sopir juga tinggal di situ, makan sama-sama dari satu dapur, itu kan Pak Iksan pahamnya begitu sama rumah tangga. Dan yang memang yang benar begitu. Lalu Pak Iksan punya teman itu paham tidak begitu, dia paham itu cuma dia sendiri, dia punya istri, ya, dan dia punya anak tua, sedangkan pembantu yang mungkin ada yang tinggal di situ dia tinggal bersama di sini. Ya, jadi intinya itu adalah mereka yang tinggal bersama-sama dalam satu bangunan khusus, makan sama-sama dari satu dapur. Jadi makan dari satu dapur, itu satu rumah tangga. Mesti paham, pemahamannya harus sama. Kalau tidak sama, kacau ya kita punya sudah. Nah itu dijaga. Makanya kita dari BPS saya perhatikan mereka sering turun itu mengecek. Mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Yang mengawasi, dan mereka ingin dia tanya ini sudah betul atau belum. Jadi kalau dia tanya ya di dalam rumah di sini ada siapa lain, itu hitung ada 8, itu berarti ada 8 orang anggota rumah tangga. Kalau syukur kalau tidak salah dalam ini tidak ditanya satu-satu, tapi kalau ditanya satu-satu juga Pak Iksan harus memberikan informasi satu-satu orang. Jangan sampai ada 7 orang, tapi yang diberikan informasi cuma 3 orang saja. Nah, itu berarti. Kemudian yang tadi makanan, lalu sama dengan bukan makanan. Ya, jadi makanan dan bukan makanan itu ditanyakan. Jadi kalau bukan makanan itu ya istri, perlengkapan rumah tangga, sepatu, yang dibeli dalam sebulan. Dalam sebulan. Ya, jadi saya ingat saja kalau referensi waktu 1 bulan ini. Iksan punya itu berapa. Kemudian nanti ada manajemen wisatanya. Bagaimana nanti ditanyakan juga bagaimana keadaan ekonomi Pak Iksan sekarang ini dibandingkan dengan tahun lalu. Baik-baiknya. Kalau Pak Iksan senang jangan bilang kata wah sangat memberatkan, sangat berkurang. Nah biasanya itu kalau mereka bilang mereka ada untung, tetapi tidak sebesar tahun lalu misalnya. Karena mereka bandingan itu yang besar saja yang berubah. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu ya manajemen usaha pertanian itu ditanyakan, termasuk juga bantuan-bantuan yang mereka dapat dalam menjalankan usaha itu yang mereka peroleh. Saya kira itu beberapa hal yang ini banyak sekali yang ditanyakan memang. Ditanyakan kepada responden kita oleh petugas kita. Ya. Tetapi dalam kerangka kualitas tadi itu memang persepsi pemahaman yang sama, lalu pelaksanaan di lapangan kita sama.
kira-kira itu Pak Iksan catatan mengenai pelaksanaan SCPI bulan Juni. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terus Pak, tentunya dalam tahapan bukan saja survei, ada konsensus disebutkan pasti ada kendala-kendalanya itu Pak. Kendala-kendala ini yang dihadapi oleh petugas pendataan lapangan tentunya. Tantangan tadi itu kalau untuk BPS menyikapinya seperti apa Pak? Ya, Pak Iksan. Jadi saya sejak rambut saya ini putih, saya ini senang-senang sekali. Iya Pak. Dulu waktu rambut saya ini masih hitam seperti Pak Iksan begini. Iya Pak. Itu kalau kita turun itu ada apa ya, kalau ada ibu itu kadang-kadang ibu suka ajar anak sekali. Iya Pak. Bilang mama sengaja. Tapi kalau anak kecil tuh mama ada, mama bilang mama sengaja. Oh gitu ya Pak. ya itu waktu itu. Tapi makin kesini itu makin bagus. Iya. Saya biasanya kalau ketemu dengan teman-teman saya petugas di lapangan itu mereka akrab sekali dengan responden. Iya Pak. Jadi kebetulan kegiatan ini lebih banyak itu berorientasi kepada rumah tangga, itu bagus. Tetapi memang kalau kendala itu untuk yang tadi yang dua kategori yang saya tambahkan di awal, yang UPB sama UTL. Iya. Nah, ini memang agak repot. Dan karena itu kalau yang begini kita biasanya ya melakukan pendekatan yang lain. Tapi makin kesini sudah bagus. Jadi kalau ada kendala dari yang UPB tadi, UTL tadi itu kita biasanya minta bantuan pemerintah. Kita koordinasi, entah kepala desa, bapak camat, bapak bupati dan ya makin kesini makin bagus. Pemerintah kita punya koordinasi semakin bagus sehingga kita punya survei-survei yang berhubungan dengan perusahaan usaha itu semakin lancar. Tetapi yang berkaitan dengan rumah tangga itu sudah makin bagus. Malah responden dengan dengan petugas saya itu mereka ketawa-ketawa, malah dikasih minum lagi, aduh enak sekali. Jadi saya pernah satu tempat cuma dikasih apa? Campada. Oh campada. Campada itu ya, Iya. campada. Pak Iksan tahu tuh campada yang kayak nangka itu yang panjang itu kalau goreng itu enak sekali. Dan artinya memang kesadaran untuk memberikan informasi itu sudah semakin baik. Ya. Jadi kalau tuh ada kendala ya kita biasanya itu kalau dalam pendekatan dari atasan dari perusahaan bersangkutan karena ya memang kita harus menghormati setiap penyelenggara usaha apa saja ya. Entah itu industri, entah itu tambang, bahwa mereka punya sistem security yang memang begitu ya. Karena mereka mau menerima petugas kita ini jangan-jangan orang jahat. Jadi kalau kita ke perusahaan tertentu Pak Iksan, kalau ada yang itu terpaksa sudah ke satpam ini kok sampai di sana ada satpam lagi, ke sana ada satpam lagi, sampai di sana itu kasihan kita mesti menghargai. Karena itu bagian dari siapa tahu kita ini orang jahat yang mau rencana jahat untuk mereka dan mereka memang harus gitu. Jadi kalau kita tugas mereka ya, jadi kita memang harus persuasi. Kalau mereka suruh kita balik besok lagi ya, nah itu kendalanya. Jadi kendalanya itu apa? Kalau petugas kita itu balik dari sisi transport itu kan kasihan mereka. Kalau mereka punya motor sendiri kan, ya alhamdulillah ya. Mereka dengan motor sendiri tadi juga kan perlu alkoholis. Iya, biaya kan perlu biaya juga dan karena itu memang kita mengalami kendala di sini. Tetapi biasanya kalau pelaksanaan survei kita itu sudah disiapkan biayanya itu untuk 3 kali bolak-balik. Oh, ya. Jadi dengan biaya ongkos mereka itu sudah dihitung gitu supaya mereka pas pelaksanaan kegiatan ini itu mereka tidak rugi, mereka tidak hambar gitu loh ya. Jadi kendala kita hanya di situ kalau perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum itu biasanya kita kekuatan. Kalau kita nanya mereka dalam kaitan dengan upah, dalam kaitan dengan pajak lah, padahal sebenarnya survei BPS itu tidak ada teka sama sekali. Tidak ada apa-apa. Karena kalau Pak Iksan dan teman-teman teman-teman rasakan saja. Kalau teman-teman yang rajin melihat data-data distribusi kontribusi pajak, iya Pak. Mana ada petani bayar pajak yang besar-besar? Paling mereka bayar PUP gitu. Ya. Dari pajak
yang didapat pemerintah itu dari sektor pertanian itu kecil sekali, malahan tidak ada karena itu kan mereka punya. Kecuali yang ada kan yang pedagang itu kan mereka jual mereka kayak kecil sini. Mana ada paisan tanam bayam itu di jadi ya paisan juga nanti dengan saya bantu saya kasih ingat untuk teman-teman kita responden tidak ada kaitan dengan pajak, bantu petugas. Kalau informasinya itu disampaikan itu tidak mungkin dibuang. Saya tidak mungkin bilang Pak Iksan tuh kenal Pak Iksan tuh yang itu yang pengasuh podcast di Bupolo itu. Itu beliau tuh punya usaha tuh motor yang begini tuh yang tinggi itu ada 4 biji. Saya tidak mungkin buka, pasti tidak mungkin. Kalau saya buka itu, Pak Iksan nanti lihat aturan saja. Undang-undang bilang Pak Iksan boleh tulis saya. Jadi semuanya diatur Pak ya dalam undang-undang. Ada undang-undang. Jadi kalau saya kerahasiaan data. Jadi Pak Iksan tidak usah takut itu karena di sini, nah ini sudah ditulis ini rahasia. Oh iya. Rahasia itu, jadi saya ini yang survei, saya survei Pak Iksan, saya tanya Pak Iksan, saya tidak mungkin bilang untuk siapa-siapa. Sangat dijamin ya Pak. Jamin rahasia. Jadi kalau Pak Iksan merasa bahwa saya punya data individu ini kok dikasih tahu oleh Pak Charles dari mana? Ada undang-undangnya. Kalau tidak saya nanti ganti Pak Iksan punya kerugian itu. Mobil, mungkin saya kirim ada hukumnya, tapi saya itu 500 juta kalau bisa jadi makin kesini makin tidak usah kerja lagi, pensiun saja sudah 500 juta itu sudah lumayan. Jadi ini saya tolong sampaikan kepada pemirsa podcast untuk jangan takut memberikan data kepada petugas yang melakukan survei semacam ini karena kerahasiaannya itu dijamin gitu. Jadi kalau ada ini yang buka rahasia ini itu dia bisa dipidana ya tahu secara perdata ya, bisa. Karena apa? Undang-undang kira begitu singkatnya gitu. Jadi kendalanya itu cuma itu aja Pak. Tetapi memang ya BPS dia sudah mengantisipasi. Jadi kita berusaha mendekatkan diri dengan semua memberikan layanan kepada mereka itu sebaik mungkin, tidak bermaksud untuk orang yang Ambon bilang cari muka kan? Cari muka tidak ada. Ya, tetapi memang kita memang aparatur negara harus begitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dapat marah sedikit dari responden kan kenapa Pak Iksan? Tapi balik lagi besok. Jadi saya sudah terbiasa. Bapak marah, besok kita balik lagi boleh kasih Bapak. Boleh kan tidak Bapak? Apalagi kalau bisa bahasa guru sedikit kok. Iya Pak. Nah, jadi memang kita mesti bisa berbahasa guru. Nah, makanya kalau saya di satu kabupaten di Guru Selatan misalnya, ya saya bisa berbahasa guru kan dulu. Mereka kan bilang enggak gitu ya. Jadi supaya kita memproklamirkan bahwa menyampaikan bahwa memang kita itu bagian dari mereka. Jadi sama saja dengan mereka. Kita keluarga mereka juga mereka keluarga mereka. Supaya apa? Supaya kondisi pertanian di Bupolo ini tergambar betul. Kalau kondisi pertanian di Bupolo ini tergambar betul, Bapak Bupati nanti melakukan kebijakan pembangunan pertanian di Bupolo ini betul tepat sasaran. Nah, kalau Pak Iksan bilang kata untung tapi rugi, itu kan informasinya kan tidak betul. Atau sebaliknya, kita banyak rugi tapi untung. Nah, lalu Pak Bupati itu melakukan intervensi tapi intervensinya itu kan kita sendiri saya kira itu Pak Iksan informasi yang saya sampaikan. Oke baik Pak. Di penghujung diskusi kita ini mungkin Pak bisa menyampaikan sedikit saran ya Pak ya, saran untuk petugas kita yang sebentar lagi jalan ini Pak untuk melakukan survei ekonomi pertanian. Ya mungkin ada saran. Ya Pak Iksan, jadi adik-adik saya ini kebetulan mereka yang sedang cari kerja. Pak Iksan melakukan survei seperti yang dilaksanakan BPS gitu ya Pak. Itu saya merasakan itu tidak seperti saya survei pada saat saya mau sarjana nanti. Ini jauh lebih kualitas. Wah. Jadi kalau kita melakukan itu kualitasnya sangat wah, yakinlah adik-adik petugas
kalian sementara melakukan suatu proses bisnis yang kuat. Ya, jadi kalau bisnis statistik itu kan salah satunya itu adalah specified identification. Kita mengidentifikasi kebutuhan survei kita. Itu saat. Ya, jadi kalau secara kelembagaan itu dilakukan di tingkat nasional. Lalu pengumpulan, sebelum pengumpulan teman-teman dilatih di hotel, Fasilitasi gitu ya. fasilitasi itu ya. Jadi ya saya punya mitra itu, saya ini jadi mitra, gara-gara jadi mitra saya sudah bangun rumah. Luar biasa Ya, sekali. saya bilang, saya syukur ya, saya tidak menyangka ya, tetapi itu yang terjadi. Ya. Jadi teman-teman petugas tolong laksanakan survei ini secara sungguh-sungguh. Ya. Nah, di dalam aplikasi sobat yang dipunyai BPS itu nanti mereka seleksi. Kalau Pak Iksan pernah melakukan survei misalnya, Iya. kalau Pak Iksan punya dedikasinya itu tidak baik, itu mereka tidak bilang. Gitu ya. Ya, tapi syukurlah kalau ada pengawas yang bilang, Pak Iksan ada keliru di sini. Pak Iksan posisi di mana? Ini ada telepon Pak Iksan, menurut Pak Iksan jawab, dia sen, angkat juga sen. Dan itu komunikasi. Nah, itu So, respon gitu. slow respon. Slow respon. Jadi kalau ada ketulusan begitu, ya nanti kita pada waktu selesai kegiatan nanti upahnya tetap dibayar. Tetapi nanti dalam sobat, wah ini Iksan ini kemarin ini tidak bisa, itu mereka sudah coret. Ya karena apa ya, kita mendapatkan anak-anak polo yang ini tadi, Iya, Pak. Ya, sangat energik ya, Pak ya. sangat Energik, ya. ya. Nah, itu jadi dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mumpung inilah saatnya berbakti untuk anak kelahiran. Iya. Jadi jangan sampai pikir nanti kita jadi tentara baru kita angkat senjata, nanti senjata todong orang, nah masuk begitu. Nah, nanti kita jadi polisi dulu baru kita berbakti. Oh tidak, ini pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah, membantu Pak Bupati. Kalau kebetulan di Polo ini yang tertinggi itu Pak Bupati, membantu Pak Bupati, membantu Dinas Pertanian dalam memberikan, membantu Kepala Bapeda Iya. dalam rangka merancang kebijakan pembangunan pertanian untuk Gunung Polo ini. Disitulah teman-teman saya yang adalah petugas lapangan itu prestasi. Tapi kalau mereka survei tipu-tipu kan nanti mereka yang dapat bagiannya juga tuh. Iya. Nanti sudah tidak dipakai lagi lalu mulai, karena memang sekarang ini mencari pekerjaan itu sangat susah sekali. Ya, nah, semua itu gigih. Mereka melaksanakan secara sungguh-sungguh, secara bersemangat. Di BPS ini Pak Iksan, ada beberapa teman saya itu yang melihat mitra itu seperti adik, seperti saudara. Sangat dekat sekali. Sangat ya. dekat sekali, kedekatan Iya. kita bikin itu bukan supaya cambuk tadi, Iya. tetapi kita bikin supaya memang kerabat kita ini ya ibarat kita sementara bersama-sama berpegangan tangan untuk mengangkat satu beban yang sangat berat. Untuk itu, Sobat Data sekalian, survei ekonomi pertanian 2024 ini diselenggarakan dengan maksud tersedianya data ekonomi pertanian yang akurat dan terkini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan nasional dalam mengetahui kesejahteraan petani. Terima kasih Pak telah hadir di podcast Bu Polo pada edisi kali ini. Terima kasih Pak Iksan, senang sekali Pak. Iya Pak, mungkin nanti di lain waktu kalau Bapak akan berkunjung ke Bumi Polo ini, kami akan mengundang Bapak lagi sebagai narasumber. Siap. Pun mohon kesana dari Bapak. Siap. Iya Pak. Gratis Pak Iksan. Gratis ini, tidak usah dibayar. Iya Pak. Oke baik Sobat BP sekalian, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.